Hai sahabat, ketemu lagi di channel Ica. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas trik cepat menjawab soal latihan modul 5 dan 6 agar lulus memetik level 2. Ini adalah nilai yang saya dapatkan ketika mengikuti diklat 91,2, dimana tugas vlognya 90. Untuk contohnya bisa kalian simak di channel saya ya. Kemudian ujian akhirnya 92,5. Wow, bagaimana mendapatkan nilai akhir yang baik? Yuk simak video saya. Untuk yang pertama, modul 5, penerapan pembelajaran abad 21 memanfaatkan rumah belajar. Sebelum menjawab cepat soal latihan pada modul 5, tentunya sahabat harus belajar memahami modulnya terlebih dahulu ya. Triknya adalah sahabat tidak perlu menghafalkan soal yang panjang, tetapi cukup meng-highlight atau menggarisbawahi keyword atau kata kunci yang ada pada soal dan jawaban. Ya, sambil sahabat membuka modul masing-masing, pada soal nomor 1 di sini keywordnya adalah komunikasi. Jadi kita langsung saja isi nomor 1 adalah komunikasi. Kemudian untuk nomor 2, setelah dibaca soalnya, kemampuan itu selain 3 kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tambahkan lagi kemampuan literasi dan teknologi. Nomor 3, kualitas karakter yang tidak sesuai dengan kecakapan abad 21 sudah jelas kompetisi, jadi tinggal meng-highlight kompetisi. Kemudian nomor 4, keywordnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi yang dimaksud di sini adalah bekerja secara produktif dengan orang lain. Untuk soal nomor 5, yang bukan prinsip dalam pembangunan pembelajaran abad 21 kecuali 4C berarti ya, maka jawabannya adalah innovation nih. Untuk soal nomor 6, satu langkah perubahan yang jelas adalah berpusat pada siswa. Jadi tinggal highlight berpusat pada siswa. Ya, soal nomor 7, pengembangan pembelajaran kecuali di sini adalah membangun kemampuan berpikir kritis. Soal nomor 8, prinsip pembelajaran abad 21 menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini kaitannya dengan melibatkan siswa dalam lingkungan sosial. Ya, lanjut ke nomor 9, tugas pendidik. Sudah jelas tugasnya adalah menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang lengkap. Untuk soal nomor 10, fitur rumah belajar kecuali, maka jawabannya adalah E, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, lanjut soal nomor 11. Di sini keywordnya adalah praktikum. Kegiatan praktikum sudah jelas dilakukan di laboratorium maya. Maka kita highlight yang di laboratorium maya. Untuk nomor 12, keywordnya adalah literasi membaca peserta didik. Nah, literasi membaca secara umum ini dilakukan di karya bahasa, sastra, dan peta budaya. Kemudian nomor 13, keywordnya adalah literasi di semua mata pelajaran. Karena literasi mata pelajaran, maka kita pilih BSE dan sumber belajar. Nomor 14, keywordnya adalah media. Media yang berbeda, maka jawabannya literasi media. Kita highlight yang C, literasi media. Kemudian soal terakhir, nomor 15, keywordnya di sini adalah langkah awal untuk pengembangan pembelajaran, maka jawabannya jelas RPP.
Untuk materi pada modul pada halaman 18 yang perlu kita highlight itu prinsip pokok pembelajaran abad 21. Yang pertama, instruction should be student center, artinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, education should be collaboration atau berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang nomor 3, learning should be context, artinya pembelajaran harus bermakna dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian yang terakhir, school should be integrated with society, artinya peserta didik harus terlibat dalam lingkungan sosialnya, baik secara nyata maupun di media sosial. Ya, demikian untuk modul 5. Pada modul 6, penerapan pembelajaran menggunakan fitur-fitur rumah belajar, sahabat harus memahami bagaimana cara menerapkan fitur-fitur rumah belajar. Langsung ke tes akhir modul. Nomor 1, keywordnya adalah secara khusus didesain. Maka kita highlight jawabannya, yaitu sumber belajar yang dirancang. Untuk nomor 2, keywordnya di sini adalah perpustakaan, aula, taman, kebun. Nah, itu merupakan lingkungan. Nomor 3, 5 komponen yang harus disiapkan di sini. Selain hardware dan software serta kebijakan, maka yang perlu disiapkan adalah jaringan dan sumber belajar. Nomor 4, kategori pengguna kelas maya sudah jelas, sekolah sebagai penyelenggara, guru dan siswa. Kemudian untuk soal nomor 5, alur pemanfaatan kelas maya pada rumah belajar sebagai penyelenggara. Yang jelas yang pertama, sekolah sebagai admin mendaftar sebagai penyelenggara terlebih dahulu. Soal nomor 6, fitur utama rumah belajar, maka jawabannya yang C, laboratorium maya, sumber belajar, dan kelas digital. Karena televisi edukasi bukan fitur utama, maka kita coret yang televisi edukasi serta karya guru. Soal nomor 7, laboratorium maya rumah belajar sudah jelas diperuntukkan bagi siswa pada jenjang SMP dan SMA. Kemudian soal nomor 8, laboratorium maya rumah belajar berisi materi. Ingat di sini keywordnya adalah MIPA, matematika dan IPA, di mana IPA terdiri dari fisika, biologi, dan kimia. Untuk soal nomor 9, langkah-langkah membuat soal online dengan memanfaatkan fitur bank soal. Nah, opsinya di sini sangat panjang, kemudian hampir mirip-mirip, hanya susunannya saja yang berbeda. Kuncinya adalah meng-highlight step atau langkah terakhir dalam membuat soal online, yaitu di sini opsi yang B, menuliskan penjelasan pada kolom pembahasan, yang merupakan step akhir dalam pembuatan soal secara online pada fitur bank soal. Ya, lanjut ke nomor 10, evaluasi saya pada rumah belajar. Karena saya, maka evaluasi ini dibuat oleh pengguna itu sendiri. Cukup di highlight pengguna itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi umum dan penjelasan selanjutnya. Ya, demikian sahabat trik cepat menjawab soal latihan pada modul 5 dan 6. Modul 7 dan 8 akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.